Berapa keuntungan investasi di ORI 027? Kita lanjut mulai investasi obligasi part 4. Saya Randy dari Aku Frugal. Saya akan membahas tentang gaya hidup frugal atau sederhana dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Jangan lupa follow dulu. Pada part sebelumnya, saya udah jelasin ya bahwa ORI 027 itu ada dua. Yang satu tenor 3 tahun dan yang satu tenor 6 tahun. Untuk yang tenor 3 tahun, itu imbal hasil per tahunnya 6,65% per tahun, sedangkan yang tenor 6 tahun, itu imbal hasilnya 6,75% per tahun. Saya mulai dari yang tenor 3 tahun. Jadi, contohnya saya investasi 1 juta rupiah, imbal hasil 3 tahun itu 6,65%, jadi per bulannya itu saya dapetin Rp4.988. Kalau diakumulasikan per tahun, keuntungan yang saya dapetin itu adalah Rp59.856. Untuk yang tenor 6 tahun, contohnya saya investasi 1 juta rupiah dengan imbal hasilnya 6,75% per tahun, maka setiap bulannya saya mendapatkan keuntungan atau kupon sebesar Rp5.063. Kalau diakumulasikan selama setahun, itu keuntungan yang saya dapatkan adalah Rp60.756. ORI 027 untuk yang tenor 3 tahun, itu akan jatuh tempo di tanggal 15 Februari 2028. Jadi, saya investasi 1 juta rupiah di hari ini, maka uang 1 juta rupiah ini akan dikembalikan di tanggal 15 Februari 2028. Total kupon yang ada di sini, itu adalah akumulasi secara keseluruhan selama 3 tahun keuntungan dari saya berinvestasi di obligasi. Jadi perhitungan ini tuh adalah secara akumulasinya, sedangkan kita tetap dapat keuntungan dari obligasi itu setiap bulan. Yang tenor 6 tahun, itu jatuh temponya di 15 Februari 2031. Jadi kalau misalkan saya hari ini berinvestasi obligasi sebanyak 1 juta rupiah, maka 1 juta rupiah itu saya akan dikembalikan di tanggal 15 Februari 2031. Total kupon di sini juga sama ya. Ini adalah akumulasi secara keseluruhan keuntungan saya berinvestasi di obligasi selama 6 tahun. Dan juga pembagian kupon tetap dilakukan pada setiap bulannya. Kalau kalian berinvestasi di obligasi, itu sudah dipotong pajak 10% ya untuk imbal hasil atau keuntungannya. Jadi keuntungan yang kalian terima itu sudah bersih dipotong pajak. Ini simulasi keuntungan atau imbal hasil per bulannya yang kalian dapatkan dari investasi obligasi yang tenor 3 tahun. Jadi kalau kalian berinvestasi 1 juta, itu per bulannya kalian dapat 4.900. Kalau kalian berinvestasi 10 juta, per bulannya kalian dapat 49.000, 100 juta, 498.000, dan kalau 1M, itu 4.987. Untuk yang 6 tahun, itu secara imbal hasil jauh lebih besar daripada yang 3 tahun ya. Jadi kalau kalian investasi 1 juta, imbal hasil yang kalian dapetin setiap bulannya itu adalah 5.000. Kalau misalkan 10 juta, kalian dapatnya sekitar 50.000. Kalau kalian investasi 100 juta, dapatnya 506.000. Dan juga kalau investasi 1 miliar, itu per bulannya kalian dapat 5.062.000. Saya lihat banyak orang yang masih meremehkan dari investasi obligasi. Kenapa? Karena mereka biasanya ngelihat dari yang simulasinya 1 juta rupiah, itu kan dapatnya cuma 5.000 ya. Tapi kita lihat lagi, kalau misalkan investasinya 1M, itu dapatnya hampir 5 juta. Dan itu udah melebihi dari angka UMR. Dan menurut saya, obligasi negara ini cukup sederhana ya. Kalian nggak perlu terlalu sibuk untuk baca tentang market dan lain-lain. Kalian cukup masukkan dan kalian tiap bulannya akan dapat keuntungan atau imbal hasil. Kalau kalian baru pertama kali investasi di obligasi, saran saya nggak usah ngejar nominal besar dulu ya. Kalian bisa mulai dulu dari 1 juta, terus nanti pada saat penawaran yang berikutnya, kalian bisa mulai naikin nominalnya bertahap. Itu tadi penjelasannya. Semoga kalian bisa tahu ya berapa keuntungan dari investasi di obligasi untuk yang tenor 3 tahun dan juga tenor 6 tahun. Kalau kalian ada pertanyaan lain, jangan lupa tulis di komen dan follow ya.